Ya, itu bukan tidak korupsi. Nah, kalau misalnya nanti gratifikasi tadi ditetapkan menjadi milik negara, yang tanda tangan SK itu pimpinan, Pak Firly, atau Pak Deputi, Pak Pahala Nenggolan, atau Pak Direktur, Pak Herda. Nah, di sebagian tempat, SK tadi itu dipajang di ruang tamu. Nggak usah khawatir, malah kita bangga. Kita justru bangga karena kita lapor. Kenapa? Nanti Bapak Ibu bisa jadikan itu legacy buat anak cucu kita. Bapak Ibu sampaikan dulu Bapak ini hukum tua ini di Minahasa Utara. Dulu Ibu ini kepala sekolah di Minahasa Utara. ASN Minut di warning jangan terima gratifikasi dari pelayanan publik. Gratifikasi adalah akar dari korupsi, suap yang tertunda. Televisi Rakyat Indonesia TVRI TVID dari Kabupaten Minahasa Utara memberitakan, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktek korupsi. Kali ini ASN di lingkup Pemkab Minut dibekali pemahaman soal gratifikasi oleh KPK RI mengingat berdasarkan hasil survei penilaian integritas tahun 2019, gratifikasi ditemukan di 91% instansi lewat survei. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah komando Bupati Joune Ganda, menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan praktek korupsi kolusi dan nepotisme, bertempat di Pendopo Pemkab Minahasa Utara, Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, ASN dibekali pemahaman soal gratifikasi oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI. Dalam pemaparannya, Muhammad Furqon mengingatkan kepada seluruh kepala desa dan kepala sekolah, agar jangan sekali-kali menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari hasil pelayanan publik karena itu adalah gratifikasi. Berikut wawancara Muhammad Furqon, Direktorat Diklat Anti Korupsi KPK RI. Orang nggak paham, ya mudah-mudahan di kesempatan ini kita lebih paham. Ya, tapi yang lebih mengkhawatirkan hanya 13% segmen pemerintah yang pernah lapor. Termasuk Minahasa Utara belum pernah lapor nih sampai sekarang. Nah, pertama kemungkinan karena nggak paham. Allah Pak Indra, itu kan gaya tarik bumi. Nggak apa-apa lah kita ini terima-terima. Mungkin begitu ya. Itu pertama karena nggak mau lapornya karena itu. Yang kedua tadi kami sempat ngobrol ke Pak Sekda, Pak Inspektur. Karena takut. Ya kan? Bapak Ibu pahamlah. Pasti takut ini ngelapor. Pak, kalau saya lapor saya pakai rompi orange nggak? Nah gitu ya. Kalau saya lapor saya dipanggil ke Jakarta nggak ini? Tuh gitu, pasti pemawanya karena takut. Kalau saya lapor, nanti saya bagaimana tukin saya, TPP saya? Oh gitu ya, disangka udah melakukan tindak pidana. Padahal Bapak Ibu, mohon izin ya, kalau kita melaporkan gratifikasi, sesungguhnya kita sudah menunjukkan integritas kita. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nofli Wowiling yang juga membuka kegiatan ini, dalam sambutannya mengatakan, gerakan anti gratifikasi juga perlu disosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, sudah menjadi budaya ketimuran termasuk di Minahasa Utara, untuk memberikan sesuatu sebagai bentuk terima kasih dan ungkapan syukur. Berikut sambutan Nofli Wowiling, Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara. Saya jelaskan tadi tapi nanti detail. Gratifikasi itu pemberian, karena akibat pelayanan yang tolong berikan. Berat kota ini, no kan? Saya katakan Bapak Indra, memang berat ini. DP berat di sini, di budaya Minahasa termasuk di Minahasa Utara. Kalau terbangun kesadaran dari pelayan itu adalah hukum tua dan kepala sekolah sudah terbangun cukup kuat, masyarakat ini yang perlu diedukasi. Karena ucapan terima kasih itu orang budaya Minahasa, Pak Indra dan ibu-ibu. Budaya Minahasa kalau orang rasa puas, biasa ada-ada saja. Kan ini mau ke situ terus. Kita tidak tahu kalau misalnya hukum tua di 130 ini dia dan kepala sekolah seperti itu. Begitu. Contoh sederhana, setelah pelayanan puas, misalnya kalau di desa, orang sebawa ubi, singkong maksudnya apa Indra? Pisang, dan sebagainya. Mungkin tidak dalam bentuk duit, tapi hal-hal itu
pada kenyataannya sering dijumpai. Kita ingin ya supaya orang tidak ada kemunafikan, tidak ada dusta. Dari hal ini orang start, nanti ada penjelasan bagaimana dengan sikap itu. Supaya orang pulang ini, seperti yang saya katakan tadi, output keluaran dari ini jangan jadi pasien. Sekali lagi bukan cuma ditujukan kepada ini yang berbicara ini juga. Karena potensi-potensi ini ada mulai dari, ya kalau misalnya kalangan ASN, komandan ASN-nya ya sekda. Sementara itu, Stephen Tuwaidan selaku Kepala Inspektorat Minahasa Utara mengatakan, pemahaman mengenai gratifikasi ini sangat penting bagi para ASN. Berikut wawancaranya. Kenapa ini dilaksanakan? Karena ini merupakan wujud tanggung jawab moral kita agar supaya benar-benar apa yang menjadi harapan daripada pemerintah kabupaten bahkan pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini juga KPK agar supaya benar-benar pemahaman tentang gratifikasi itu kita jelas. Mengapa? Karena sampai saat ini menurut laporan MCP KPK terkait dengan pelaporan kita tidak sama sekali atau nilainya 0. Karena tidak pernah ada orang yang melapor ke MCP KPK terkait dengan ini. Mengapa? Karena ada mungkin pemahaman yang keliru, rasa takut untuk melaporkan, padahal kan ada aturan-aturannya. Tadi sudah disampaikan tadi sampai pada jumlah nominal yang perlu dan nantinya akan dijawab oleh KPK apakah itu benar-benar gratifikasi dikembalikan ke kas negara, artinya di store ke kas negara atau bukan lagi kategori sebagai gratifikasi, itu diperbolehkan. Nah, itu ada berdasarkan hasil survei penilaian integritas tahun 2019, gratifikasi ditemukan di 91% instansi peserta survei penilaian integritas kesadaran resiko korupsi, diantaranya penyalahgunaan fasilitas kantor, korupsi pengadaan barang dan jasa, korupsi dalam promosi atau mutasi SDM, suap, dan intervensi. Mungkin karena pemaparannya juga tidak terlalu panjang, kita tidak bisa ambil patokan dari situ. Tapi kalau ditanya pendapat kita sebagai orang awam, apa itu gratifikasi, menurut kita batasannya terlalu luas. Kita tidak bisa ambil patokan hanya berdasarkan kepatutan tidak patut, atau karena keikhlasan tidak ikhlas. Karena bicara gratifikasi, buat orang yang sudah terbiasa mengucapkan ucapan terima kasih dalam bentuk segala macam, menurut pemahaman kita selama kita ikhlas, tidak ada konflik kepentingan, tidak menginginkan sesuatu imbalan, itu bisa diterima. Itu pemahaman saya. Walaupun memang ternyata sebagai ASN, saya sadari itu ada batasan yang tidak boleh orang lakukan. Tapi karena batasan itu belum jelas, jadi sampai sekarang saya masih belum bisa memahami betul sebenarnya saya ini sudah termasuk pelaku gratifikasi atau bukan. Itu saja. Demikian laporan reporter televisi rakyat Indonesia TVRI TV dari Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.